Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khairunisa, NPK saya 4960870199072. NIM saya 2025106313026993. Program studi biologi peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar mata pelajaran biologi kelas 10 fase E, materi virus di MA Muhammadiyah 3 Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong imam kelas dipimpin berdoa. Ad-du'a qabla ta'allum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Bu Nisa akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Ahmad Daril Fatahillah. Ibu. Ya, Aisy Sasia Aryadi. Ibu. Aisyah Larasati. Ibu. Selanjutnya, Selvia Aprilia Putri. Cynthia. Ibu. Kenapa? Ikut seleksi oli. Oh iya. Selanjutnya, Sabrina Azalia Zafira. Ibu. Ya. Alhamdulillah hari ini hanya satu anak ya yang tidak hadir. Iya, Bu. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Dari skor 1 sampai 5, berapa skor kalian? 5. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ya, kita akan bermain Simon berkata. Nah, aturan mainnya adalah jika Bu Nisa mengatakan ada kalimat Simon berkata, itu kalian bisa mengikuti apa yang diperintahkan Bu Nisa. Namun, jika tidak ada kalimat Simon berkata, tolong jangan diikuti ya. Ya, contoh dulu. Simon berkata, pegang hidung. Oke, Simon berkata, pegang pipi, pegang hidung. Loh, salah kan ya? Oke, kita mulai sekarang ya. Ayo biar lebih semangat berdiri. Ayo bisa berdiri, ya. Baik anak-anak, kita mulai ya. Semangat? Oke, pertama, Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang mulut. Simon berkata, pegang mulut. Pegang hidung. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang sikut. Simon berkata, pegang hidung. Masya Allah, beri tepuk tangan. Ternyata semuanya fokus untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Silakan duduk kembali. Anak-anak, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Adakah yang bisa menceritakan kembali? Silahkan akan. Oh ya, silahkan Mas Alfian. Pada tahun 1935, Wendell Stanley menemukan terdapat virus pada tanaman tembakau. Virus tersebut diberi nama tobacco mosaic virus. Oke, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar tentang struktur dan juga ciri-ciri virus. Kemudian kita akan belajar tentang siklus reproduksi virus dan juga akan belajar tentang peranan virus dalam kehidupan, baik itu virus yang menguntungkan maupun virus yang merugikan. Ya. Baik anak-anak, pertama kita akan belajar tentang ciri-ciri virus dan juga struktur dari virus. Kita coba lihat video ini ya, tolong diperhatikan dengan seksama.
penjaga kepala virus. Selanjutnya, bagian ekor virus. Ekor virus merupakan bagian yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Pada ekor bakteriofagi terdapat seluruh ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai ciri-ciri dan struktur virus. Kalau kalian masih bingung tentang penjelasan ini, kalian boleh kasih komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk selanjutnya, terus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, seluruh ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Virus baru menghasilkan lisosom, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan 100 hingga 200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar daur lisogenetik. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, seluruh ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang dan memasuki siklus lipid. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan tersusun. Virus baru akan merusak dinding sel inang yang kemudian pecah dan akan melepaskan virus-virus baru. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat video dari struktur dan ciri-ciri virus, kemudian daur litik dan lisogenik pada virus. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, coba bantu Bu Nisa untuk menjawab soal ini ya. Ya. Virus disebut sebagai jembatan antara makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa virus disebut sebagai benda mati dan juga 2 alasan mengapa virus disebut sebagai benda hidup. Ya, dari berikut yang merupakan alasan virus digolongkan sebagai benda hidup adalah, ayo kita baca sama-sama ya. Yang pertama, tidak memiliki dinding sel dan sitoplasma, kemudian tidak memiliki organel sel. Yang ketiga, yang C itu adalah dapat dikristalkan. Yang D hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup. Dan yang E itu adalah tubuhnya tersusun dari asam nukleat. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kita cek jawabannya ya.
Nah, betul. Beri tepuk tangan. Ya, berarti tadi kalian menyimak video yang telah saya berikan. Nah, jawabannya karena memang virus itu sebagai jembatan itu dibedakan. Nah, ini alasannya ya nak ya. Itu adalah virus digolongkan sebagai benda mati karena virus itu bukan merupakan sel karena tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, sitoplasma dan juga yang lain-lain. Terus virus juga dapat dikristalkan. Nah, sifat dikristalkan ini merupakan sifat dari benda mati. Kemudian yang ketiga, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel inang yang hidup. Nah, untuk alasan mengapa virus digolongkan menjadi makhluk hidup yaitu ada dua. Yang pertama, tubuhnya tersusun atas asam nukleat, yaitu asam nukleatnya bisa DNA atau RNA. Dan yang kedua yaitu dia mampu bereproduksi, yaitu menggunakan dua jalur, yaitu daur siklitik dan juga daur lisogenik. Baik anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi virus dan peranannya, Bu Nisa akan membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 4 anak dan nanti kalian kelompoknya yaitu berdasarkan nomor absen. Jadi kelompok 1 sampai nomor 4 itu kelompok pertama, kelompok nomor absen 5 sampai 8 kelompok kedua dan seterusnya. Ya. Bu Nisa akan membagikan LKPD, tolong sekarang bisa membentuk kelompok terlebih dahulu. Silahkan anak-anak bergabung dengan kelompoknya. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silahkan. Bisa melingkar ya nak ya, melingkar. Ya, terserah ya. Ya. Mana yang kelompok 1? Angkat tangan. Ya, ini Bu Nisa bagikan. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4, kelompok 4. Nah, berarti yang ini kelompok 5. Kelompok 4, ini ya. Kelompok 5, ini. Oke, silahkan untuk dikerjakan. Kalian bisa mengerjakannya dengan mengambil informasi dari berbagai sumber, boleh dari buku paket atau mau lewat internet juga boleh ya. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu mengerjakan 20 menit. Nanti setelah kalian mengerjakan dipresentasikan di mejanya masing-masing ya. Silahkan. Oke, baik anak-anak, tolong diperhatikan waktunya sudah habis ya. Sudah siap untuk presentasi semua? Siap. Oke, untuk lebih semangat lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan soal nomor 4. Yaitu tahapan daun titik meliputi absorpsi, penetrasi, sintetis, perakitan, dan lisis. Kedua, tahapan daur lisogenetik yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay.
Baik, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain tolong disiapkan pertanyaannya ya. Oke, semangat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peranan virus dalam kehidupan sehari-hari pada manusia dan hewan juga tumbuhan yang merugikan maupun yang menguntungkan. Pada manusia ada virus Human Immunitis Virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian ada hepatitis virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Kemudian ada virus SARS-CoV-2 atau coronavirus yang menyebabkan penyakit corona atau infeksi sistem pernafasan. Pada hewan ada virus rhabdovirus yaitu menyebabkan penyakit rabies, antrovirus yang menyebabkan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, dan paramisovirus yang menyebabkan penyakit NCD. Demikian presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Anak-anak ada yang mau bertanya? Silahkan. Siapa dulu? Silahkan ditunjuk, nak. Oh ya, Vindo, silahkan Vindo. Sebutkan nama dan nomor absen. Berdiri, silahkan. Saya Arvindo Ahmad Saputra, nomor absen 6. Saya mau bertanya, dapatkah Anda menjelaskan gejala dari virus yang Anda sebutkan, terutama pada manusia? Ya, silahkan dijawab. Gejala HIV yaitu menurunnya kekebalan tubuh. Gejala hepatitis yaitu perut membesar, tubuh menjadi kuning. Gejala corona yaitu flu, demam, batuk, pilek, lidah tidak bisa merasa, hidung tidak bisa membau, yaitu atau penurunan fungsi indera pengecap dan pembau. Oke, apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, adakah yang mau bertanya kembali kelompok lain? Ya, silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absennya. Nama saya Rizata Isabullah, absen 10. Dari materi yang Anda jelaskan tadi, apa materi genetiknya? Oh ya. Materi dari yang disebutkan tadi, HIV, RNA, hepatitis bisa DNA atau RNA, COVID, RNA. Ya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya. Beri aplaus yang meriah. Silakan kelompok lain untuk bertanya kembali. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absennya. Nama saya Utadi Rumana, absen 15, ingin bertanya, lebih bahaya mana virus yang mengandung DNA atau virus yang mengandung RNA? Ya. Pertanyaan yang bagus ya nak ya. Lebih bahaya mana? Virus yang mengandung materi genetik RNA atau virus yang mengandung materi genetik DNA? Ayo silahkan dijawab. Sudah menemukan jawabannya? Ya, silahkan. Yang lebih berbahaya itu RNA karena virus RNA memiliki rating mutasi yang jauh lebih tinggi dari virus DNA. Karena ini sulit membuat vaksin yang efektif. Oke. Beri tepuk tangan. Ya, adakah yang mau bertanya kembali? Apakah sudah cukup sesi tanya jawabnya ini? Sudah. Oke, kalau gitu kita bisa kembali ke tempat duduk kita masing-masing. LKPD-nya tolong dikumpulkan ya. Silakan Imam kelas untuk mengambil LKPD-nya. Anak-anak bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Ya. Oke, terima kasih nak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Adakah yang berani menyimpulkan materi apa saja yang kita dapat hari ini? Ayo angkat tangan. Ya, silahkan Mas Ikfirli, beri kesimpulannya. Hari ini kita belajar tentang virus dan bentuk virus. Bentuk virus sangat bervariasi. Contohnya berbentuk batang, oval, bulat, berbentuk T, dan benang. Ya, ada lagi tambahannya? Sudah? Oke, beri tepuk tangan. Silahkan duduk. Adakah lagi yang berani untuk membuat kesimpulan materi apa saja yang kita dapat hari ini? Angkat tangan. Saya. Oke, silahkan Mbak Rizka berdiri. Jalur reproduksi pada virus ada dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik
bisa menyebabkan kematian pada sel inang. Sedangkan pada daur lisogenik tidak menyebabkan kematian pada sel inang. Virus juga menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Oke, baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Apakah sudah paham tentang materi virus dan peranannya? Oke, baik. Untuk lebih paham lagi, Bu Risa akan ngasih kalian tugas di rumah untuk membuat poster. Bagaimana posternya itu tentang bagaimana cara menanggulangi infeksi virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nanti posternya bisa dikumpulkan minggu depan dan nanti bisa didemonstrasikan ya. Siap? Siap. Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya adalah presentasi dari poster yang telah kalian buat. Kelompoknya masih tetap sama ya, kelompok 1, 4 dan seterusnya. Dan kemudian kalian juga bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang bakteri. Kalian bisa buka di halaman, di buku paket halaman 107 ya, bisa dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah aktif, sudah diskusi. Semoga materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan juga kita lebih paham lagi mengenai materi tentang virus dan juga peranannya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama.